Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh jemaat Biografe. Kita kembali lagi di acara kita setiap hari Rabu malam, di mana kita akan bersama-sama bernyanyi, memuji mulia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kita akan berdoa bersama. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan kali ini kami ingin merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam salah satu bagian di Alkitab. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga hamba-Mu yang mendengarkannya, sehingga setiap kami boleh mendapat berkat dari perenungan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita buka kitab kita dari Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak bacakan keseluruhan satu pasal ini, karena ceritanya sangat seru sekali. Dan bahkan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sangat familiar dengan cerita ini. Dan kita juga akan merenungkan bagian dari ini. Saya akan bacakan Daniel pasal 6, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 42 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya ke atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan teguh
Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Cerita yang sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita membaca Daniel dari awal itu, bagaimana Daniel bisa menjadi salah satu pejabat tinggi di kerajaan Media Persia, itu sangat menarik sekali. Mulai saat mereka di pembuangan, dibuang, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyeleksi beberapa orang Israel dari kaum Yehuda untuk disekolahkan selama 3 tahun. Lalu setelah itu baru mereka dipekerjakan di tempat kerajaan Nebukadnezar. Nah, pada saat itu terpilihlah Daniel beserta 3 temannya, ada Hanaya, Misael, dan Azaria. Kita tahu kisah mereka bertiga, bagaimana mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan saat Nebukadnezar membangun sebuah patung dan semuanya harus menyembah, mereka 3 ini tidak mau menyembah. Mereka dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat lebih panas. Dan Allah menyelamatkan mereka. Tapi cerita tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Daniel pun mempunyai cobaan di sini, di mana saat ia masuk ke dalam pemerintahan kerajaan yang baru, di mana Raja Darius berkuasa. Sepertinya Raja Darius ini melihat Daniel ini adalah orang yang sangat bijaksana. Kayaknya Raja Darius ini mengakui kebijaksanaannya Daniel, sehingga Raja Darius pun mengangkat ia dan 2 orang lainnya sebagai 3 pejabat tinggi di pemerintahan Media Persia ini. Daniel diundang untuk menjadi bagian pemerintahan yang baru dan diangkat sebagai kepala administrasi dari seluruh pemerintahan Media Persia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila seseorang yang mungkin bukan berada di wilayahnya, lalu diangkat menjadi seseorang yang sangat penting, sangat terhormat di situ, sudah pasti ada beberapa orang yang cemburu akan tugas yang diembannya. Selalu saja ada seseorang atau kelompok orang yang cemburu, yang tidak ikhlas, sepertinya ada orang yang lebih hebat dari mereka dan ditempatkan lebih tinggi jabatannya dari dia atau mereka. Dan disinilah mulailah mereka cemburu terhadap Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, cemburu ini adalah salah satu hal yang sangat sebenarnya tidak bagus, yang sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Nah, kenapa mereka cemburu? Mereka cemburu karena prestasinya Daniel.
Bayangkan saja Daniel mampu menyusun, bahkan menugaskan ataupun mengerjakan semua administrasi yang ada di kerajaan itu. Sampai ia diakui kebijaksanaannya, kepintarannya oleh Raja Darius. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya? Saat mereka mulai rasa cemburu dan iri hati, kita tahu bahwa mereka mulai memprovokasi Daniel. Mereka membuat sesuatu yang tidak bagus, menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang Daniel, agar mereka dapat menjatuhkan Daniel. Karena mereka tahu selama ini Daniel ini susah sekali untuk dijatuhkan. Dalam tugas sekulernya dia bagus, gak pernah salah. Akhirnya mereka tahu, mereka mendapatkan satu celah untuk menjatuhkan Daniel, yaitu ibadahnya terhadap Allahnya. Mereka memutar otak mereka, berpikir keras bagaimana caranya sehingga Daniel ini harus mempunyai pilihan antara harus setia kepada Allahnya atau setia kepada rajanya. Mereka berpikir terus dan mereka mempunyai sesuatu yang kayaknya ini bakal bisa untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya mereka bersekongkol setelah mereka memprovokasi beberapa mungkin teman-teman mereka yang ada di kerajaan yang sudah sangat iri sama Daniel, bersekongkol. Mereka bersiasat untuk membuat sebuah peraturan di mana raja pasti akan menyetujuinya. Nah, saat dibuat peraturannya, raja pun pasti kayaknya, wah ini bagus nih, bisa untuk pemersatu kerajaan. Tapi tidak tahu ternyata motif dibalik dibuatnya peraturan ini adalah karena kecemburuan mereka dan ingin menjatuhkan Daniel. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Daniel. Apa tindakan Daniel saat mendengar, melihat, membaca ketetapan raja ini. Kita akan belajar, kita akan merenungkan apakah tindakan yang diambil oleh Daniel terhadap keputusan undang-undang ini. Yang pertama, tindakan yang Daniel ambil adalah tetap berdoa secara terang-terangan. Dikatakan bahwa Daniel naik ke atas, ada tempatnya yang menghadap ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa. Kenapa Daniel tidak nurut saja gitu kepada peraturan, cuma mungkin berlutut menyembah kepada saat bunyi-bunyian itu dibunyikan, hanya menyembah, udah beres. Kenapa ia harus tetap menyembah Allah? Itu karena kebiasaan. Daniel adalah orang yang terbiasa berdoa, sudah pasti. Mungkin sejak dini atau sejak kapan, ia pasti sudah lama melakukan kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Dan kebiasaan yang dilakukan Daniel ini membuatnya menjadi karakternya Daniel. Bahwa karakternya ia adalah orang yang taat dan patuh terhadap Tuhan, bahkan berdoa 3 kali sehari. Di kehidupan kita banyak sekali kebiasaan yang kita lakukan. Ada kebiasaan ini, itu, yang sana, yang sini, yang lama-kelamaan kita lakukan terus-menerus kebiasaan ini menjadi karakter kita. Kalau seperti Daniel, menjadi karakter yang baik. Tapi yang kita lakukan sekarang, apakah itu nanti akan menjadi karakter yang baik atau malah menjadi karakter yang buruk? Mungkin di masa sudah semingguan ini mungkin ya PPKM, bagaimana kebiasaan doa kita? Apakah sebelumnya kita terbiasa berdoanya hanya saat berkumpul berjemaat, atau kita ternyata di rumah walaupun tidak berkumpul berjemaat juga tetap melakukan doa pribadi kita? Atau hanya saat PPKM akhirnya baru berdoa di rumah? Sebelumnya tunggu berkumpul saja. Bagaimana mau menjadi sebuah karakter yang baik kalau tidak dibangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik? Atau mungkin saat kita di rumah, saat menelusuri mungkin kamar atau ruangan kita, melihat pakaian yang mungkin sudah
agak bertumpuk. Terus kita bilang, nanti saja, masih ada waktu. Akhirnya timbullah kebiasaan menunda. Lihat satu lagi ada tugas sebenarnya bisa dikerjakan, nanti saja, gampang. Akhirnya kalau kebiasaan ini terus menerus dilakukan, dikit-dikit nanti, dikit-dikit gampang, akan menjadi karakter bagi diri kita. Karakter yang timbul apakah karakter yang baik atau yang buruk? Kita sendiri tahu jawabannya. Oleh sebab itu seperti Daniel, pasti sudah dibangun karakter-karakter yang baik sejak kecil, terbukti walaupun ada aturan, ia tetap menjalankan kebiasaannya, yaitu berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Jangan sampai juga kita di sini kalah dengan yang 5 kali sehari. Kita mungkin harus lebih, atau jangan-jangan kita tidak ada sama sekali. Renungkan sendiri, apakah kebiasaan doa kita selama ini mencontoh Daniel, atau bahkan lebih dari Daniel, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kebiasaan yang baik harus dibangun sejak dini. Terlebih bagi orang yang sudah lahir baru. Mengaku lahir baru tapi kebiasaannya buruk-buruk. Mengaku sudah lahir baru, kebiasaannya bisa dinilai orang dan menimbulkan pertanyaan, kok gitu ya? Kok kayak gitu ya? Katanya sudah lahir baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita sudah lahir baru, sudah punya Yesus dalam kita, apalagi mengaku hidup bagi Tuhan, hidup bagi Yesus, tapi tidak mencerminkan karakter Kristus, tidak membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk taat kepada Tuhan, apakah mungkin itu karakter yang bagus? Kita lihat Daniel, dia tetap berdoa secara terang-terangan karena ini adalah karakternya, kebiasaan yang ia bangun. Hendaknya kita juga demikian, membangun karakter yang baik. Hal yang kedua yang kita lihat dari tindakan Daniel adalah tidak menentang keputusan kerajaan. Tidak menentang keputusan kerajaan, bukankah Daniel tidak mau menyembah itu menentang keputusan kerajaan? Kok tidak menentang? Tidak menentang keputusan kerajaan, yang saya maksudkan adalah ia tahu bahwa konsekuensi dari apa yang ia lakukan nantinya akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ia tidak menentang itu. Buktinya saat ia ketahuan oleh pejabat-pejabat lain, dia tidak menentang. Fine-fine aja, dimasukkan. Dia tidak menentang sama sekali. Dan bahkan kita lihat, kita yakin dan percaya bahwa kesetiaan kepada Allah, kepatuhan kita terhadap Tuhan, itu juga adalah membuat kita pasti setia juga di bidang-bidang sekuler di dunia ini. Tidak mungkin seorang yang taat kepada Allah, setia kepada Allah, tidak setia dalam hal-hal yang di sini, yang masih ada di dunia. Sudah pasti, seperti Daniel, kebiasaan dia setia kepada Allah, berdoa. Lihatlah tugas-tugas yang ia emban. Apa yang dilakukan? Dia bisa menyelesaikannya, bahkan tidak didapati kesalahan oleh teman-teman yang lain, sesama pejabat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia kepada Tuhan? Buktikan juga kesetiaan kepada Tuhan dengan bidang-bidang sekuler yang ada di dunia ini. Bidang apapun itu. Kalau engkau setia kepada Tuhan, pasti setia juga di bidang-bidang yang lainnya. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari tindakan Daniel saat ia mendengar keputusan undang-undang ini adalah tetap memilih setia kepada Tuhan. Apapun itu, dia tetap setia. Resiko apapun, tetap setia. Tidak mungkin dia tidak setia, karena itu akan membuat mungkin hatinya akan ada bisikan sana sini. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Seseorang yang sudah membangun kebiasaan yang baik,
apabila ia mau meninggalkannya, pasti ada hati nuraninya yang bakalan berbisik istilahnya. Jangan lakukan itu, tidak baik. Pernahkah saudara mungkin saudara punya kebiasaan baik, lalu suatu saat tiba-tiba ingin berbuat sesuatu yang di luar kebiasaan baik saudara? Pernahkah saudara begitu? Terus ada yang berbisik tiba-tiba dalam hati saudara, jangan lakukan itu, tidak baik. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kita pasti tahu bahwa saat kita sudah lahir baru dan kita sudah mempunyai kebiasaan yang baik, sudah mempunyai karakter Kristus dalam diri kita, saat kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa tidak boleh begitu. Tapi bila Anda belum merasakannya saat Anda berbuat sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan baik Anda, dan Anda merasa saat Anda melakukan hal yang buruk itu biasa-biasa saja, perlu ditanyakan, sudahkah saya benar-benar lahir baru? Sudahkah saya benar-benar setia kepada Allah? Jadi kita bisa lihat bahwa kebiasaan doanya Daniel itu menjadi karakternya, sehingga orang tahu, oh Daniel itu selalu begitu. Makanya akhirnya mereka mendapatkan celah bahwa Daniel ini selalu berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari menghadap Yerusalem, dan itu adalah celah untuk kita menjatuhkannya. Berarti para pejabat itu tahu kebiasaan Daniel ini yang baik, bahwa dia setia. Pasti orang-orang yang lahir baru, orang-orang Kristen sungguh-sungguh punya kebiasaan itu, dan apabila ada orang yang menjatuhkannya pasti bakal mencari-cari. Tapi hendaklah kita seperti Daniel. Mungkin saat kita ingin dijatuhkan, yang pertama kita tetap berdoa seperti Daniel. Jangan sampai kita tidak berdoa seperti Daniel. Jangan sampai kita meninggalkan karakter yang baik kita demi sesuatu yang baru yang mungkin akan bertentangan dengan iman kita. Setia kepada Allah melalui doa. Itulah yang Daniel lakukan. Setia kepada Allah membuat Daniel juga setia di bidang-bidang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hendaklah juga kita setia, yang terutama kepada Allah. Dan efek sampingnya pasti kita setia kepada bidang-bidang yang lainnya. Alkitab dengan jelas mengatakan di Yakobus pasal 5 ayat 16, penggalanya dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa melihat salah satu buktinya, Daniel, yang kita bicarakan tadi. Kisah Daniel itu selayaknya membuka mata kita bahwa ada kuasa di balik sebentuk doa. Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari hal apapun. Bahkan yang mungkin paling tidak masuk akal menurut logika manusia. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin itu. Tapi ingatlah bahwa hubungan kita dengan Allah, ingat, hubungan kita dengan Allah memegang peranan penting akan terjadi atau tidaknya hal-hal dahsyat dan ajaib seperti itu. Karenanya, jangan abaikan jam-jam doa kita. Jangan pernah sekali-kali kebiasaan baikmu itu kamu rubah. Kebiasaan doamu yang tiap hari mungkin bangun pagi atau apa itu sampai sebelum kamu tidur, jangan sekali-kali kamu ubah doa-doamu, jam-jam doamu. Karena ini akan menjadi karakter yang baik bagi kita orang Kristen. Mintalah hikmat dan pertolongan dan patuhlah kepadanya. Tuhan akan selalu mendengar dan menghargai doa yang dipanjatkan anak-anaknya dengan sungguh. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas perenungan malam hari ini. Kami diingatkan untuk selalu tetap berdoa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bahwa kami harus tetap berdoa sebagai salah satu karakter yang baik bagi kami orang-orang Kristen. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami dan mengingatkan kami agar kami selalu patuh terhadap-Mu, sehingga kami mempunyai karakter yang baik, salah satunya melalui doa kami setiap hari. Bapa di sorga, inilah perenungan firman kami malam hari ini, kiranya Engkau menanamkannya dalam hati kami sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik, diingatkan terus menerus dan menjadi buah perilaku kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.